Film ini diawali dengan kemunculan seorang wanita yang bernama Yunju. Ia terlihat sedang menulis sepucuk surat yang ditunjukkan oleh penghuni baru Ilmer, sebuah rumah unik yang terletak di tepi laut. Ia meninggalkan sebuah pesan di kotak surat sebelum ia pergi ke apartemen barunya. Di masa lalu, tepatnya di tahun 97, seorang mahasiswa arsitektur yang bernama Sung Hyun baru saja pindah ke rumah Ilmer. Ialah yang memberi nama rumah itu Ilmer, yang memiliki arti laut dalam bahasa Italia. Ia terlihat sangat bahagia bisa tinggal di Ilmer. Sementara itu di tahun 99, Yunju baru bangun dari tidurnya dan mulai bersiap untuk bekerja. Ia bekerja sebagai seorang pengisi suara. Ketika ia pulang, suasana terlihat begitu ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Di kondisi yang sama namun di tahun yang berbeda, Sung Hyun pun terlihat menikmati malam Natalnya. Ia menghiasi pohon di sekitar rumahnya dengan lampu-lampu. Ketika ia melihat dan membuka kotak surat, ia menemukan surat yang ditulis oleh Yunju. Dalam suratnya ia berpesan kepada siapapun penghuni baru Ilmer untuk mengirimkan surat ke alamat barunya. Jika memang ada surat yang dikirim untuknya, ia juga menuliskan bahwa jejak kaki yang ada di Ilmer sudah ada sebelum ia datang. Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang tertulis 21 Desember 1999. Sung Hyun hanya mengira itu perbuatan iseng dari seseorang dan ia mengabaikannya. Keesokan harinya di tahun 99, Yunju mendatangi kotak surat yang berada di Ilmer. Ia berharap akan ada surat balasan untuknya. Namun tidak ada apapun untuknya. Di tahun 97, Sung Hyun pergi ke toko kecil di dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Saat itu, ia menanyakan kepada pemilik toko apakah ada seseorang yang tinggal di sana sebelum dirinya. Pemilik toko itu pun menjawab bahwa rumah itu baru saja selesai dibangun. Saat akan pulang ke rumah, Sung Hyun diikuti oleh seekor anjing kecil yang akhirnya dipelihara olehnya. Ketika ia membuatkan rumah untuk anjing kecilnya, ia tak sengaja menumpahkan cat. Anjing itu menginjak tumpahan cat dan dia berlari masuk ke dalam rumah. Ketika Sung Hyun mengikutinya, ia melihat jejak kaki anjing itu menempel di lantai. Sung Hyun pun teringat dengan surat yang didapatkan sebelumnya, yang menyinggung jejak kaki di rumahnya. Seakan-akan semua itu benar terjadi. Dan kemudian, ia pun mencoba untuk membalas surat tersebut. Di masa yang berbeda, Yunju mendatangi toko yang sebelumnya didatangi oleh Sung Hyun. Ternyata pemilik toko masih ingat dengan Yunju yang pernah tinggal di Ilmer. Saat itu ia bertanya, apakah Ilmer sudah terjual? Pemilik toko itu pun menjawab belum. Kemudian Yunju bertanya lagi, apakah dia boleh masuk ke dalam rumah itu? Pemilik toko yang menjaga rumah itu memberinya izin dan memberikan kuncinya. Ketika Yunju berada di dalam rumah, ia menemukan sebuah sketsa yang lengkap dengan gambar kotak surat yang sama dengan di Ilmer. Saat akan kembali, ia membuka kotak surat dan menemukan surat balasan yang ternyata itu dari Sung Hyun. Dalam suratnya ia menjelaskan bahwa ialah pemilik pertama Ilmer, dan ia juga menjelaskan bahwa surat yang dikirim Yunju mungkin salah alamat.
Sung Hyun juga bertanya, bagaimana Yunju bisa tahu rumah itu diberi nama Ilmer. Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal 28 Desember 1997. Yunju bingung dan penasaran. Ia langsung mencoba membalas surat itu dan menjelaskan kenapa suratnya bisa sampai kepada Sung Hyun. Yunju meninggalkan catatan kalau dia tidak percaya jika Sung Hyun berasal dari tahun 97. Sung Hyun yang membaca itu semakin merasa aneh. Beberapa waktu kemudian, ketika memasuki tahun 2000, ia mendapatkan surat balasan dari Sung Hyun. Ia membacakan surat itu di hadapan temannya. Dalam suratnya, Sung Hyun menuliskan dan meminta Yunju untuk tidak mengirim surat lagi kepadanya, dan menegaskan kalau ia benar-benar datang dari tahun 98. Temannya nampak tak percaya, begitupun dengan Yunju. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan surat itu. Ketika salju mulai turun di langit malam, Yunju teringat di masa lalunya ketika ia pernah bermain salju dengan teman masa kecilnya. Saat itu ia menemukan foto bersama teman lamanya, dan di foto itu tertulis tanggal 10 Januari tahun 98. Yunju teringat sesuatu. Kemudian ia menuliskan surat kepada Sung Hyun. Jika ia memang berasal dari tahun 98, maka akan ada salju lebat yang turun pada tanggal 9 Januari. Keesokan harinya di tahun 98, ketika Sung Hyun berada di proyek bangunan, salju benar-benar turun seperti apa yang tertulis di dalam surat Yunju. Ia mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Yunju. Bahkan ia sampai memeriksa apartemen Yunju yang saat tahun 98 sedang dalam proses pembangunan. Sung Hyun semakin penasaran dan bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat berikutnya, terungkap jika anjing yang mereka pelihara adalah anjing yang sama, anjing kecil yang tersesat dan berkeliaran di Ilmer. Setelah mencari tahu di internet, Sung Hyun menyimpulkan bahwa apa yang mereka alami saat ini adalah sebuah lipatan waktu. Hanya teori itulah yang bisa menjelaskan bagaimana anjingnya bisa berada dalam dua tempat dalam waktu yang berbeda. Keesokan harinya, Yunju mendatangi kembali Ilmer. Ia terus memperhatikan kotak surat itu, sebelum akhirnya mencoba meletakkan bandonya di dalam kotak surat itu. Saat ia menunggu, Sung Hyun di tahun 98 membuka kotak surat itu. Ia tersenyum mendapati bando Yunju berada di dalam sana. Sementara itu, Yunju di masa depan terkejut karena melihat bando yang baru aja diletakkan di dalam kotak surat itu ternyata sudah tidak ada. Sejak saat itulah mereka benar-benar percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi, dan kotak surat itulah yang menghubungkan antara mereka di masa yang berbeda. Sejak saat itu, mereka mulai sering berbagi surat, menceritakan segala sesuatu sampai masa lalu kelam yang pernah mereka alami. Yunju menceritakan kekasihnya yang pergi meninggalkannya ke Amerika untuk mengurus pekerjaannya. Ia percaya dan ia sangat yakin bahwa kekasihnya itu telah memiliki pasangan baru sebagai penggantinya di sana. Begitu juga dengan Sung Hyun. Ia menceritakan masa lalunya ketika ia ditinggalkan sang ayah di usia 7 tahun. Hal itulah yang membuat Sung Hyun berhenti dari kuliahnya, karena ia tak mau mengikuti jejak sang ayah yang tak pernah pulang karena selalu sibuk sebagai seorang arsitek.
Di suatu malam, ketika ia sedang berlatih untuk mengisi suara, ia teringat sesuatu dan memberitahu Sung Hyun bahwa tape recorder pemberian dari temannya tertinggal di sebuah stasiun kereta pada tanggal 11 Februari 98. Dan di waktu yang disebutkan, Sung Hyun pun bergegas pergi ke stasiun. Ia berharap bisa bertemu Yunju di sana. Namun sayangnya ia terlambat beberapa saat karena saat ia datang Yunju sudah masuk ke dalam kereta yang telah ditunggunya. Sung Hyun hanya bisa mendengarkan isi dari tape recorder itu dan ia pun tersenyum karena kini ia bisa mendengarkan suara Yunju untuk pertama kalinya. 사랑해요. 사랑해요. 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. Keesokan harinya di masa depan, Yunju sudah mendapatkan kembali tape recordernya dan ia mulai mendengarkan isi tape recordernya bersama temannya. Yunju sangat terkejut karena ternyata ada suara Sung Hyun yang memperkenalkan dirinya. Di keesokan harinya, Sung Hyun mendapatkan hadiah dari masa depan. Ia mendapatkan hadiah penutup telinga dan ikan kecil. Dalam suratnya, Yunju memberikan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih karena telah mengembalikan tape-nya yang pernah menghilang. Di akhir suratnya, Yunju juga mengatakan, jika ada yang ia bisa bantu di masa depan, maka katakan saja. Tidak lama dari itu, Sung Hyun mendapatkan kabar jika ayahnya sedang sakit. Sung Hyun dilema karena sebenarnya ia sudah tidak mau berurusan lagi dengan ayahnya. Tidak lama dari itu, Sung Hyun meminta bantuan kepada Yunju untuk mencarikan informasi mengenai Profesor Han, yaitu ayahnya sendiri. Di tahun yang berbeda, Yunju menemukan sebuah buku yang dibuat oleh Profesor Han. Ia begitu terkejut karena nampaknya isi dari buku itu sangat penting untuk diketahui oleh Sung Hyun. Namun sayangnya, di tahun 98 ayah Sung Hyun telah meninggal dunia. Terlepas dari hubungan ayah dan anak yang kurang baik, Sung Hyun tetap terpukul atas kepergian ayahnya. Tidak lama dari itu, buku yang dikirim Yunju pun tiba. Bersama buku itu, Yunju menuliskan surat yang mengatakan, meski buku itu datang terlambat, Yunju berharap buku itu bisa membuat Sung Hyun untuk memahami ayahnya. Dan saat ia mulai membacanya, ia baru memahami jika Ilmer yang ditempati olehnya saat ini adalah rumah yang dibangun oleh ayahnya untuknya. Tidak lama dari itu, Yunju mengirimkan surat yang berisi tentang bagaimana caranya menghibur diri dan menghilangkan kegelisahan hati. Seperti saat meminum bir dengan 1 kali tegukan dan bermain di wahana untuk mendapatkan sensasinya. Dengan waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk saling bertemu di Pulau Jeju pada tanggal 11 Maret pada tahun 2000. Yunju juga mengirimkan foto Pulau Jeju di mana mereka akan bertemu. Yunju akan menunggu momen itu selama 2 minggu, sedangkan Sung Hyun harus menunggu momen itu selama 2 tahun. Di hari yang telah dijanjikan, Yunju dengan semangat pergi ke tempat pertemuan. Setibanya di sana, ia melihat sebuah rumah yang sedang dibangun. Yunju mendekat dan tidak sengaja ia menemukan sebuah desain rumah yang sama dengan sebuah desain rumah yang sebelumnya pernah ia temukan di Ilmer. Arsitek wanita yang mendekatinya menjelaskan
bahwa itu adalah desain dari kakak kelasnya dan dipersembahkan untuk orang yang dicintainya. Setelah itu Yunju pergi dan menunggu di pinggir pantai. Namun sayangnya, Sunghyun tak pernah kunjung datang. Yunju menanyakan hal itu di dalam suratnya, di mana ia terlalu berharap kepada Sunghyun. Sunghyun dari masa lalu pun bertanya-tanya kenapa ia di masa depan tak datang untuk memenuhi janji. Suatu ketika, secara tidak sengaja Yunju bertemu dengan mantan kekasihnya yang sedang berbicara dengan pasangan barunya. Yunju merasa sangat sedih dan hal itu membuatnya merasa sangat yakin bahwa ia memang belum bisa melupakan kekasihnya. Dengan berat hati dan rasa bersalah, ia meminta bantuan Sunghyun untuk mencegah kekasihnya pergi di masa lalu. Sunghyun merasa kecewa dan sakit hati mengetahui hal itu, karena ia terlanjur mencintainya. Dalam suratnya, ia mengatakan akan membantu Yunju untuk kembali meraih cintanya. Ia juga menuliskan bahwa bisa mengenal Yunju adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Oleh karena itulah ia akan melakukan yang terbaik demi kebahagiaan Yunju. Di masa depan, Yunju mulai bimbang dengan perasaannya yang tidak menentu. Ia menyempatkan untuk mendatangi Sunghyun di kampusnya. Setibanya di sana, Yunju menemukan desain rumah yang sama dengan desain yang ditemukannya di Ilmer dan di pinggir pantai kala itu. Teman Sunghyun yang berada di sana menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh Sunghyun untuk orang yang sangat berarti baginya, dan itu adalah Yunju. Kini Sunghyun pun telah meninggal dunia. Di masa lalu, seperti apa yang telah dituliskan oleh Yunju, mantan kekasihnya akan berpamitan dengannya di sebuah restoran, dan di saat itulah ia bisa menghentikannya. Namun, belum sempat melakukannya, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Di saat-saat terakhir, Sunghyun berusaha melihat ke arah Yunju, sampai akhirnya ia pergi untuk selama-lamanya. Di masa depan, ingatan Yunju tentang kecelakaan di saat itu muncul. Ia akhirnya mengerti kenapa Sunghyun tidak datang ke tempat perjanjian saat itu. Dengan panik dan tergesa-gesa, Yunju berusaha menghentikan Sunghyun agar tidak pergi, karena ia akan mati tertabrak mobil pada saat itu. Di depan kotak surat ia menangis, mengingat betapa besar pengorbanan Sunghyun untuknya. Di masa depan, Yunju terlihat sedang menuliskan sebuah surat. Saat itu ia menuliskan surat untuk penghuni baru Ilmer. Sebelum ia mengirimkan surat itu di kotak surat, seorang pria datang menghampirinya. Ia adalah Sunghyun, yang selamat dari kecelakaan karena sudah membaca surat peringatan dari Yunju.